Kita lanjut bahas spoiler Udang Kian-kun season 10 episode 6. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Petir besar yang sangat menyilaukan mata sekarang telah merobek ruang seperti naga kuno. Hal itu diiringi dengan kekuatan yang sangat mengerikan yang pada akhirnya menabrak dengan keras formasi hitam di bawah tatapan mata banyak orang. Dan tiba-tiba saja, dar! Ledakan besar pun terjadi. Seluruh tempat ini benar-benar menjadi sangat sunyi. Dari ledakan itu sendiri, muncul sebuah api petir seperti kembang api yang sangat mewah. Dan hal itu terlihat seperti bintang jatuh yang tersebar di langit. Semua orang benar-benar terkejut ketika mereka melihat tabrakan yang dilakukan oleh naga petir dan juga segel hitam. Yang sebenarnya pertarungan itu dilakukan oleh dua orang, yaitu Lindong dan Chow Yun. Hanya sedikit energi yang diciptakan oleh dua kekuatan besar itu sudah sangat cukup mampu untuk menghancurkan seorang nirwana kelima. Lan Ying dan juga yang lainnya di puncak gunung terlihat sangat terpesona ketika mereka melihat kembang api yang sekarang bersinar terang di langit. Dan diam-diam King Feng menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia bergumam, "Lindong, sungguh orang yang tidak normal." Karena di dalam hati King Feng, dia benar-benar terkejut dan tidak bisa membayangkan bahwa sebenarnya serangan yang sangat mengerikan itu datang dari seorang Lindong yang hanya memiliki kekuatan seorang nirwana keempat. Mendengar apa yang dikatakan oleh King Feng, Lan Ying pada saat ini mengangguk. Dan kemudian dia berkata, sepertinya tidak ada seorang pun dalam perang 100 kaisaran ini yang dapat menerima serangan yang telah dilepaskan oleh Lindong. Orang itu sebenarnya telah bersembunyi terlalu dalam. Dan aku sangat yakin, bahkan Xintian sekalipun, dia juga tidak akan pernah berani menerima serangan langsung dari Lindong. Jika mereka berdua terlibat dalam pertarungan yang normal, maka juara dari perang 100 kaisaran ini pasti sudah diputuskan. Dan itu adalah milik Lindong. Para ahli yang jenius dari berbagai kerajaan yang sekarang berdiri di samping Lan Ying, mereka mengangguk dengan apa yang dikatakan oleh Lan Ying. Karena secara tidak langsung orang-orang ini sebenarnya telah mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Lindong saat ini. Di sisi lain, Xintian pada saat ini dibantu oleh seseorang untuk berdiri. Ekspresi di wajahnya benar-benar sangat suram dan tinjunya mengepal dengan erat. Karena sebenarnya Xintian merasa sangat cemburu dan tidak puas dengan apa yang dilihatnya saat ini. Xintian merasa bahwa dengan bakat yang dia miliki sejak lahir, dia sudah dilirik dan juga dipuja oleh banyak orang. Bahkan di dalam perang 100 kaisaran ini, dia juga mampu berdiri di puncak dan mengabaikan semua pesaingnya. Namun sekarang Xintian tidak bisa menyangka bahwa sebenarnya dia telah dikalahkan langsung oleh Chow Yu dari wilayah Suan Barat hanya dengan satu pukulan saja. Dan di sisi lain, Lindong yang hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, dirinya pada saat ini telah menjadi penyelamat mereka semua. Dan pada saat yang sama, Lindong juga menjadi satu-satunya orang paling mempesona di dalam perang 100 kaisaran, yang pada awalnya posisi ini adalah milik Xintian. Yang dilakukan oleh Xintian saat ini hanya mengatupkan giginya dengan keras dan matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan juga kebencian. Cahaya petir yang ada di langit dengan gila-gilaan menabrak dengan keras formasi hitam itu, hingga pada akhirnya membuat formasi hitam bergetar dengan sangat hebat di bawah serangan dari kekuatan petir yang dilancarkan oleh Lindong. Hal itu membuat gelombang cahaya hitam terus menyebar. Namun sebelum gelombang cahaya hitam bisa membentuk serangan, pada akhirnya langsung disebarkan oleh cahaya petir yang ganas dan liar. Melihat hal ini, ekspresi di wajah Chow Yu menjadi sangat suram. Dan orang-orang di belakangnya juga terlihat sangat ketakutan. Karena mereka semua pada saat ini jelas bisa merasakan tekanan yang sangat mengerikan yang sedang mengikis formasi penyegel surga. Chang Wei dan juga orang-orang yang sangat ketakutan. Kemudian dia berkata, "Kakak Chow Yu, sepertinya formasinya tidak bisa memblokir serangan dari Lindong." Mendengar hal itu, Chow Yu hanya bisa menggertakkan giginya. Dan dia kemudian berkata, "Di mana Motong dan juga yang lainnya? Kenapa dia tidak segera sampai di tempat ini?" Mendengar hal itu,
Chang Wei segera berbicara dengan wajah yang pucat. Kakak Motong dan juga yang lainnya, mereka telah diblokir karena sepertinya rencana kita telah bocor. Dan para ahli dari sektor super wilayah Swan Timur juga mulai menyusup ke dunia yang telah kita bentuk. Mendengar hal itu, ekspresi dari Chow Yu segera berubah seperti orang yang ketakutan, yang kemudian dia berkata, "Hah? Para ahli dari wilayah Swan Timur telah tiba." Kenapa ekspresi di wajah Chow Yu sendiri sekarang terlihat ketakutan? Karena sebenarnya mereka datang ke tempat ini tidak membawa banyak orang. Lagi pula, jika mereka datang dengan banyak pasukan, pasti hal itu akan langsung dideteksi oleh orang-orang dari wilayah Swan Timur. Meskipun pada saat ini, para sekte super di wilayah Swan Timur sebenarnya mereka tidak terlalu akur. Tapi bagi mereka semua, wilayah Swan Barat adalah musuh bebuyutan yang harus dilawan bersama-sama. Dan begitu sektor-sektor super dari wilayah Swan Timur mengetahui bahwa sebenarnya medan perang kuno telah disusupi oleh orang-orang dari wilayah Swan Barat, maka mereka akan segera mengirimkan para ahli dari sektor masing-masing. Dan ketika orang-orang itu telah datang, kekuatan dari wilayah Swan Barat yang ada di tempat ini pasti akan kalah jumlah. Chang Wei sendiri hanya bisa menggertakkan giginya yang kemudian dia berkata, "Ini semua adalah karena bocah sialan Lindong itu. Jika bukan karena kemunculannya yang tiba-tiba, kemungkinan kita sudah berhasil menyelesaikan formasi." Setelah bergumam seperti itu, Chang Wei tiba-tiba saja berteriak pada Chow Yu, "Kakak Chow Yu, formasinya akan segera runtuh." Mendengar hal itu, Chow Yu benar-benar sangat kaget dan ekspresi di wajahnya terlihat sangat suram. Dengan raut wajah yang ketakutan, Chow Yu segera menoleh pada formasi penyegel surga yang pada saat ini telah memiliki banyak garis retakan dan telah menunjukkan tanda-tanda bahwa formasi itu sebenarnya akan segera hancur. Dan tanpa sadar, Chow Yu berkata, "Jabingan Lindong, aku tidak menyangka bahwa dengan kekuatan nirwana ke-6ku ditambah dengan formasi penyegel surga, aku masih tidak bisa memblokir serangan dari Lindong." Hati dari Chow Yu sendiri saat ini terasa benar-benar sesak. Jelas dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong akan mampu membuatnya tertekan sampai seperti ini. Jika saja Lindong menggunakan kekuatan aslinya untuk bertarung dengan Chow Yu, maka hal itu sudah jelas Chow Yu yang akan menang. Tapi pada saat ini Lindong telah meminjam kekuatan dari 3 kesengsaraan petir dan angin sekaligus. Dengan kata lain, Lindong sebenarnya hanya memiliki 1 kesempatan, tapi dia benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara karena sekarang formasi penyegel surga benar-benar menunjukkan retakan yang sangat banyak. Mata dari Chow Yu segera menyusut yang kemudian dia berkata pada orang-orang yang ada di belakangnya, "Cepat, ayo kita mundur." Mendengar teriakan panik dari seorang Chow Yu, Chang Wei dan juga yang lainnya terlihat sangat ketakutan, yang pada akhirnya mereka semua pun kabur dari tempat ini. Dan akhirnya, formasi penyegel surga benar-benar hancur di bawah serangan naga petir yang dilancarkan oleh Lindong. Semua orang yang ada di puncak Gunung 100 Kaisaran terlihat sangat senang, yang kemudian mereka berteriak, "Lindong, dia benar-benar menghancurkan formasi. Hore, Lindong telah menang." Dan semua orang pada saat ini sadar bahwa kelompok dari Chow Yu telah benar-benar kehilangan pelindung, yang membuat mereka juga kehilangan taktik yang paling kuat yang mereka miliki saat ini. Dan pertempuran antara Lindong dengan Chow Yu sekarang juga telah berakhir, dan hal itu dimenangkan oleh seorang Lindong. Naga petir yang telah berhasil menghancurkan formasi penyegel surga sekarang masih berkelok-kelok di langit, dan hal itu membuat ekspresi di wajah Chow Yu terlihat sangat jelek, yang kemudian Chow Yu berkata, "Jabingan Lindong, ini belum berakhir. Ayo, kita serang Lindong bersama-sama." Mendengar teriakan dari Chow Yu, Chang Wei dan juga yang lainnya hanya bisa mengatupkan giginya. Dan mereka telah bersiap mengeluarkan energi Yuan yang sangat besar, yang pada saat ini akan menghadapi serangan naga petir yang dilancarkan oleh Lindong. Namun saat naga petir itu sudah mendekati kelompok dari Chow Yu, tiba-tiba saja naga petir itu hanya berlalu begitu saja. Hal itu
membuat ekspresi dari kelompok Choyu menjadi sangat tercengang, yang pada akhirnya mereka melihat pada naga petir yang melintas di atas tubuh mereka. Karena sebenarnya naga petir yang dikendalikan oleh Lindong pada saat ini akan menyelamatkan para ahli sekte super yang telah dikurung dalam penjara segel. Tidak butuh waktu lama, cahaya petir segera merobek ruang yang kosong, dan hal itu langsung menabrak segel hitam yang ada di langit, yang pada saat ini menjebak orang-orang tua dari sekte super. Lindong jelas mengerti dengan apa yang telah dia lakukan. Jika naga petir itu diarahkan pada kelompok Choyu dan juga yang lainnya, maka hal itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dan Lindong memilih menggunakan naga petir untuk membantu orang-orang tua dari sekte super yang telah tersegel, supaya mereka bisa keluar dari penjara segel. Dan hal itu akan membuat orang-orang tua dari sekte super bisa menyelesaikan masalah yang ada di tempat ini sepenuhnya. Jika tidak, maka hanya dengan kekuatan satu orang yang berasal dari wilayah Suan Barat yang bernama Pak Tua Senzong, dengan kekuatannya sendiri pada saat ini sudah bisa mengatasi semua kekuatan generasi muda dari wilayah Suan Timur. Pak Tua Senzong sendiri yang pada saat ini telah menahan orang-orang tua dari sekte super. Dia sangat terkejut dengan serangan dadakan yang dilakukan oleh Lindong, yang pada akhirnya ekspresi dari Pak Tua Senzong terlihat sangat jelek dan dia berteriak, "Choyu, apa yang kau lakukan?" Karena pada saat ini gangguan dari luar sekecil apapun akan membuat usaha yang dilakukan oleh Pak Tua Senzong benar-benar menjadi sia-sia. Choyu yang merasa bahwa Pak Tua Senzong sudah sangat marah. Ekspresi wajah Choyu sendiri menjadi sangat pucat, karena sebenarnya dia telah melakukan yang terbaik. Tapi pada akhirnya Choyu masih bisa dikalahkan oleh Lindong. Dan pada akhirnya naga petir yang dikendalikan oleh Lindong benar-benar menabrak penjara segel, dan hal itu menimbulkan sebuah retakan yang sangat banyak. Hati dari kelompok Choyu benar-benar terlihat ketakutan ketika mereka melihat sebuah retakan yang menyebar dengan sangat cepat di dalam penjara segel. Hal ini membuat Choyu dan juga yang lainnya sadar bahwa operasi mereka sekarang sebenarnya telah gagal total. Dan alasan utama kegagalan itu hanya karena seorang bocah yang berada di tahap nirwana keempat, yaitu Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah orang-orang tua dari sekte super bisa keluar dan membereskan masalah yang ada di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.